Pernah lihat gambar kayak gini nggak? Kelihatannya indah, rumit banget, dan kayaknya nggak ada habisnya. Tapi gimana kalau saya bilang semua keindahan ini datangnya dari satu persamaan yang super simple dan satu jenis bilangan yang mungkin belum pernah kamu dengar? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng dunia tersembunyi dari bilangan kompleks. Nah, ini yang namanya himpunan Mandelbrot, sebuah gambar yang dibangun dari teori kesamaan diri dan pengulangan. Kalau kamu coba perbesar bagian manapun dari gambar ini, kamu bakal nemuin detail yang sama rumitnya muncul lagi dan lagi, tanpa henti. Inilah misteri utama kita hari ini. Pertanyaannya jadi gini, kok bisa? Gimana caranya satu rumus matematika yang pendek bisa menciptakan kerumitan visual yang nggak ada batasnya? Jawabannya ternyata ada di sebuah ide yang revolusioner, sebuah jenis bilangan baru yang mengisi lubang di matematika kita. Buat ngertiin bilangan baru ini, kita perlu mundur sedikit, lihat lagi dasar-dasarnya, dan bagaimana sistem bilangan kita itu berevolusi. Karena ternyata, sistem yang kita pakai sehari-hari itu punya beberapa celah yang, cukup mengejutkan. Coba bayangin deh, matematika itu kayak lagi ngebangun gedung. Setiap lantai baru itu dibangun buat mecahin masalah yang nggak bisa diselesaikan sama lantai di bawahnya. Bilangan baru seringkali diciptakan ya, buat ngisi kekosongan yang ditinggalin sama bilangan yang lama. Kita kan mulainya dari bilangan positif ya, buat ngitung barang. Terus kita sadar kita butuh bilangan negatif buat konsep kayak utang. Habis itu ada bilangan rasional atau pecahan buat ngisi ruang di antara bilangan bulat. Dan akhirnya ada bilangan real buat mencakup angka-angka aneh kayak pi. Setiap langkah ini mengisi sebuah kekosongan. Nah, disinilah kita sampai ke bagian paling pentingnya. Ternyata, bahkan himpunan bilangan real yang luas banget itu pun masih punya celah. Ada satu masalah yang nggak bisa dia pecahin, satu pertanyaan yang melanggar aturan dasarnya. Nah, ini dia masalahnya, akar kuadrat dari negatif 1. Di dunia bilangan real, ini mustahil. Kenapa? Ya karena semua bilangan real, mau itu positif atau negatif, kalau dikuadratkan, hasilnya pasti selalu positif. Jadi kelihatannya matematika mentok di sini. Tapi, ya namanya matematikawan kan, mereka nggak suka banget sama yang namanya jalan buntu. Jadi mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka menciptakan sebuah solusi. Solusi yang elegan, simple, dan sedikit imajiner. Kenalan dulu sama pahlawan kita, huruf I. Para matematikawan mendefinisikan I sebagai jawaban dari pertanyaan mustahil tadi. Mereka bilang, oke, kita nggak bisa hitung akar kuadrat dari -1, ya udah kita sebut aja dia I. Simple banget kan? Inilah blok bangunan dasar dari sebuah sistem bilangan yang benar-benar baru. Nah, disinilah I secara fundamental mengubah aturan mainnya. Dengan bilangan real, mengkuadratkan angka, positif atau negatif, selalu ngasih kita hasil positif. Tapi dengan I, kalau kamu kuadratkan, kamu dapatnya negatif 1. Aturan baru inilah yang membuka seluruh dunia kemungkinan dalam matematika. Setelah kita punya I, kita nggak lagi kejebak di satu garis bilangan aja. Sekarang kita bisa ngebangun jenis bilangan yang benar-benar baru yang menggabungkan dunia real dan dunia imajiner. Selamat datang di dunia bilangan kompleks. Bentuk standarnya itu A ditambah BI. Bagian A itu bagian real. Ini angka yang udah biasa kita lihat. Dan B itu bagian imajiner yang dikalikan sama I tadi. Setiap bilangan kompleks punya dua bagian ini. Oke, jadi kalau bilangan kompleks punya dua bagian, satu real dan satu imajiner, gimana cara kita gambarinnya? Jelas nggak bisa lagi pakai satu garis lurus kan? Kita butuh satu dimensi lagi. Solusinya namanya bidang kompleks. Anggap aja ini kayak grafik biasa. Tapi bukannya sumbu X dan Y, kita punya sumbu real yang horizontal dan sumbu imajiner yang vertikal. Sekarang, setiap bilangan kompleks itu jadi semua titik di bidang dua dimensi ini. Yuk, kita coba pakai contoh biar gampang. 3 dikurang 4I. Bagian realnya kan 3, jadi kita gerak 3 langkah ke kanan di sumbu real, terus bagian imajinernya negatif 4, jadi kita gerak 4 langkah ke bawah di sumbu imajiner. Nah, disitulah titiknya. Setiap bilangan kompleks punya lokasinya sendiri di bidang ini. Oke, jadi kita bisa gambar titiknya. Terus, bisa dihitung-hitung nggak? Tentu bisa. Dan yang paling asyik, aturannya itu mirip banget sama aljabar yang mungkin udah kita kenal. Nggak seseram kelihatannya kok. Nambahin sama ngurangin itu gampang banget. Beneran deh. Kamu tinggal tambahin aja bagian real sama real, dan bagian imajiner sama imajiner. Persis kayak menggabungkan suku sejenis di aljabar biasa. Perkalian juga rasanya familiar, kayak metode FOIL kalau kamu ingat di sekolah.
kamu kalikan aja semuanya. Tapi ada satu aturan emas yang nggak boleh dilupain. Setiap kali perkalianmu menghasilkan I kuadrat, kamu harus langsung ganti itu dengan negatif 1. Aturan simpel inilah yang jadi sumber kekuatan bilangan kompleks. Sekarang kita balik lagi ke awal. Ingat kan misteri himpunan Mandelbrot? Gimana caranya I bisa menciptakan kerumitan yang tak terbatas itu? Nah, jawabannya ada di sebuah pola yang mengejutkan sekaligus indah yang muncul kalau kita terus-terusan memangkatkan I. Coba perhatiin ini deh. I pangkat 1, ya hasilnya I. I pangkat 2, seperti yang kita tahu, hasilnya min 1. I pangkat 3, itu min I. Dan I pangkat 4, hasilnya 1. Tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya. I pangkat 5 balik lagi jadi I. Polanya ngulang terus setiap 4 langkah. I, min 1, min I, 1. Dan gitu terus, selamanya. Siklus 4 langkah yang berulang inilah yang jadi mesin di balik fraktal. Jadi gini, kamu ambil satu titik di bidang kompleks, masukin ke persamaan Mandelbrot, dan dapat titik baru. Terus titik baru itu kamu masukin lagi ke persamaan yang sama, lagi, dan lagi. Siklus I inilah yang menciptakan sebuah tarian. Untuk beberapa titik, hasilnya akan selalu terperangkap, muter-muter dekat pusat. Titik-titik ini yang diwarnai hitam. Tapi buat titik lain, hasilnya bakal melesat kabur jauh menuju tak terhingga. Titik-titik inilah yang diberi warna-warni. Nah, tarian antara yang terperangkap dan yang kabur inilah yang ngegambar detail tak terbatas dari himpunan Mandelbrot. Dan jangan kira ini cuma buat bikin gambar-gambar keren aja ya. Bilangan imajiner ini punya dampak yang super nyata. Bilangan ini penting banget di teknik elektro buat menganalisis sirkuit arus bolak-balik. Handphone kamu, sinyal Wi-Fi, bahkan radar, semuanya itu bergantung pada matematika bilangan kompleks biar bisa berfungsi. Jadi intinya apa? Intinya adalah, dengan berani membayangkan sebuah solusi untuk masalah yang kelihatannya mustahil, kita justru membuka sebuah dunia matematika baru yang nggak cuma indah, tapi juga sangat berguna. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira kekosongan apa lagi yang ada di pemahaman kita sekarang yang mungkin cuma nunggu jenis bilangan baru untuk kita impikan.